Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 5. Anak-anak, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Perhatikan anak-anak, itu adalah contoh sebuah poster ya. Nah, ini adalah contoh sebuah poster. Oke, anak-anak. Apa sih poster itu? Yaitu poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Ya. Poster umumnya berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Ya. Nah, poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat perbelanjaan ya. Nah, ini di puskesmas ya kan? Di sekolah, kemudian di pusat perbelanjaan. Nah, anak-anak perhatikan, setelah memperhatikan gambar poster yang ini ya, nah kalian bisa lihat tips sukses pubertas ya. Apa sih tips sukses pubertas? Nah, ya ini contoh poster tips sukses pubertas. 1, nih perhatikan. 1, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Itu tipnya, tip yang pertama. Tip yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti, ya. Oke, kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif, ya. Oke, nomor 4, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik, ya. Dan yang keenam adalah kembangkan hobi dan bakatmu. Itu anak-anak tipnya ya. Tips sukses pubertas. Nah, anak-anak, bagaimana sih ciri-ciri fisik orang yang mulai pada masa pubertas? Nah, ya, ciri-cirinya adalah bagaimana, Nak? Ciri-cirinya misalnya pada remaja laki-laki, biasanya masa ototnya semakin bertambah, ya kan? Tubuhnya bertambah berat dan tinggi biasanya, ya kan? Kemudian apalagi nak? Biasanya tumbuh kumis. Nah, diantaranya itu kalau pada laki-laki, dan masih banyak lagi. Kalau pada perempuan biasanya gimana nak? Bertambah berat dan tinggi juga. Kemudian biasanya suaranya berubah jadi lebih nyaring, ya kan? Tumbuhnya jerawat juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, anak-anak, coba kita ingat-ingat poster yang tadi ya. Untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan ya. Nih diantaranya 1, judul. Nah, judul poster harus singkat, padat, dan jelas ya. Kemudian mencakup keseluruhan isi poster ya. Jadi si judulnya itu harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster ya. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Ya kan? Nah, contoh judul poster yang dapat dibuat misalnya cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam, atau unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster selain judul, itu informasi atau isi. Nah, isinya itu adalah penjelasan tentang
judul poster. Jadi sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien, ya. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan, ya kan? Yaitu harus terbaca dari jarak sekitar 1 meter, ya. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu misalnya pengertian pubertas, ciri-ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Lanjut anak-anak, nomor tiganya apa sih? Unsur-unsur yang harus ada dalam pembuatan poster itu gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik, ya kan? Jadi gambarnya harus lebih menarik. Kemudian gambarnya juga memperjelas isi poster, ya kan? Nah, jadi agar apa? Agar gambar poster itu dapat memperjelas isi poster. Jadi harus bagus, ya. Kemudian yang keempat adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet, ya kan? Pada bagian sumber, cantumkanlah sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Misalnya nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, nama penerbit. Ya kan? Kalian perhatikan suka ada di buku kan? Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku biasanya ditulis miring. Nah, anak-anak kalian sudah mengetahui unsur-unsur poster ya. Nah, jadi kalian coba perhatikan apakah sudah ada yang memasuki masa pubertas. Nah, pesan ibu adalah isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan, nak? Nah, misalnya apa? Bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kemudian kamu juga bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan. Anak-anak, pada masa pubertas hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Contohnya apa, nak? Peduli lingkungan, ya kan? Nah, peduli lingkungan tidak hanya di lingkungan dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, ya. Oke, kita baca bacaan berikut supaya atau mudah-mudahan menginspirasi dirimu. Di sini ada bacaan dengan judul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh Fafian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat (IEG) dalam kampanye Recycle, Repulse, Refit. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Watba di Abu Dhabi memulai keikutsertaan dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Good News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelah Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan, Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun. Nah, itulah bacaan ya tadi tentang seorang anak bernama Sam ya.
yang sudah berhasil mengumpulkan 650 kilogram koran bekas. Kalian tinggal menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sajikan ya. Kan pertanyaan bacaan yang harus kalian jawab ya. Nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Nah, nanti kalian tulis di sini jawabannya ya. Kemudian yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci saja di sini ya, Nak ya. Oke. Yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Nah, di sini di nomor 3 diisinya ya. Dan nomor 4, apa isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu ya. Oke anak-anak, itulah pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nanti kalian coba diulang kembali bacaannya, dibaca baik-baik dan kalian jawab pertanyaannya. Paham kan anak-anak? Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.